Banyak dari kita yang sangat ingin kembali ke masa lalu, mengulang banyak kisah indah yang telah berlalu, dan bisa menikmatinya lebih lama lagi. Sayangnya, angan-angan semacam itu sampai kapanpun gak akan pernah bisa terrealisasi. Kenyataannya, waktu yang kita punya gak mungkin bisa diputar ulang. Ketidakmungkinan yang ada di depan mata itulah yang kemudian membuat kita lebih akrab dengan yang namanya penyesalan. Jika sudah terlewat, barulah kita tersadar bahwa momen yang kita sia-siakan ternyata begitu berharga. Dan kita sudah sama-sama paham bahwa pencuri kebahagiaan yang paling sadis selain kekhawatiran tentang masa depan adalah penyesalan tentang masa lalu. Jadi, kalau lo mau bahagia, lo gak bisa terus-terusan memelihara rasa penyesalan itu di dalam diri lo. Setidaknya, karena lo punya beberapa alasan untuk berhenti terintimidasi oleh rasa penyesalan itu. Yang pertama, masa lalu gak bisa lo perbaiki. Seperti apapun lo menangis atau menyesali keputusan di masa lalu, gak akan ada yang bisa lo rubah di sana. Masa lalu itu seperti buku lama yang sudah ditutup dan gak bisa lo koreksi lagi. Yang bisa lo lakukan hanya merelakan buku tersebut dengan segala ceritanya dan berusaha memetik pelajaran di dalamnya untuk hari-hari selanjutnya. Seindah maupun seburuk apapun kisahnya, masa lalu gak bisa lo bawa terus-terusan. Gak ada pilihan yang lebih baik selain melanjutkan kehidupan dan meninggalkan masa lalu di belakang. Karena kalau lo terus-terusan membuat diri lo merasa bersalah, yang ada bukannya memperbaiki masa lalu, tapi justru membuat penyesalan baru karena lo menyia-nyiakan hidup lo hari ini. Larut dalam penyesalan gak membuat hidup lo jadi lebih baik. Menyesal dan larut dalam penyesalan adalah dua pilihan yang berbeda. Menyesal adalah bentuk kesadaran bahwa lo melakukan kesalahan dan mau memperbaiki hal tersebut. Sementara larut dalam penyesalan merupakan upaya untuk menyakiti diri lo sendiri. Larut dalam penyesalan di masa lalu membuat hidup lo gak berjalan maju. Fisik lo mungkin hidup di masa kini, tetapi jiwa dan pikiran lo masih menari-nari di masa lalu, yang sebenarnya sudah gak berwujud apa-apa. Kalau terus begini, bagaimana caranya agar hari-hari lo terasa jauh lebih baik? Hidup kan gak akan pernah berubah jika kita sendiri gak mengusahakannya. Jauh dari rasa tenang dan bahagia. Bagaimana caranya rasa tenang dan bahagia bisa datang kalau lo sendiri gak menyambutnya dengan baik? Setiap hari, lo hanya menghabiskan waktu dengan bernostalgia dan berandai-andai bisa mengulang kejadian di masa lalu. Jatah lo di masa sekarang gak digunakan untuk menata masa depan dan menyambut kebahagiaan yang baru. Sebaik apapun masa lalu, semuanya sudah terlewat juga kan? Dan seburuk apapun masa lalu, gak ada yang bisa lo perbaiki di masa itu kan? Jangan persulit diri dengan mengurusi hal-hal yang sudah jelas gak bisa lo usahakan. Jika masa lalu membuat lo dibayangi penyesalan, tugas lo sekarang hanyalah membuat hidup lo hari ini gak jadi penyesalan baru di masa depan. Kehilangan waktu membangun masa depan. Lo pasti sering dengar ungkapan bahwa masa depan ditentukan dari apa yang lo lakukan hari ini kan? Nah, apa lo bisa bayangkan? Bagaimana masa depan lo nanti kalau lo masih saja terjebak dalam penyesalan di masa lalu? Lo mungkin hanya akan menabung penyesalan lain kalau terus-terusan bertahan dengan pola pikir yang seperti itu. Seburuk apapun masa lalu, hal itu gak berhak membuat lo merasa gak punya masa depan. Sebaliknya, sebaik apapun masa lalu, hal itu gak bisa membawa kebahagiaan yang sama
kalau di masa sekarang lo nggak melakukan apa-apa. Jangan sampai hal-hal di masa lalu membuat lo berhenti berjalan. Jangan sampai lo menjalani hari ini dengan membawa masa lalu yang harusnya ditinggalkan di belakang. Apapun yang terjadi, pasti yang terbaik. Alasan terakhir kenapa lo harus berhenti menyesali masa lalu adalah karena segala sesuatu yang terjadi pasti yang terbaik. Tuhan nggak mungkin mengizinkan sesuatu terjadi kalau itu nggak membawa kebaikan apa-apa. Sekarang coba lo renungkan, sebanyak apa pelajaran hidup yang lo peroleh justru lewat kejadian yang kurang menyenangkan. Sebagai manusia, kadang kita lupa bahwa yang terbaik nggak selalu datang dengan tawa dan kebahagiaan. Ada kalanya kata baik harus hadir dengan kekecewaan dan air mata. Segala yang lewat kadang memang hanya datang agar lo mau belajar dan paham caranya merelakan, bukan untuk menemanimu terus menelusuri masa depan. Gua harap dari video kali ini lo bisa ngerti kenapa harus berhenti menyimpan penyesalan terhadap masa lalu. Selain gak bermanfaat bagi hidup, hal itu justru membuat lo jadi sulit melangkah maju. Yang sudah lewat, biarkan pada tempatnya. Dan yang belum terjadi, nggak perlu dikhawatirkan.